Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Fauzan yang tidak bisa melakukan apapun kepada Ayu ya kawan-kawan, karena rindu menghalang-halangi Fauzan untuk membawa Ayu pulang ke rumah. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Ayu yang saat itu hampir saja dibawa oleh pengadilan ya kawan-kawan, karena Fauzan terbukti tidak bisa menjaga Ayu dengan baik. Saat itu, Ayu terlihat begitu sangat bersedih karena dirinya tidak mau berpisah dari ayahnya. Ayu menangis dan meminta kepada orang-orang pengadilan itu untuk membiarkannya tinggal bersama dengan ayahnya, hingga pada akhirnya Bunda Aminah pun datang untuk menengahi mereka semua. Saat itu, Bunda Aminah menawarkan agar Ayu tinggal di pesantren dan Fauzan bisa menjenguk Ayu kapan saja. Pengadilan pun akhirnya mengizinkan Ayu untuk pergi ke pesantren ya kawan-kawan. Di sana Ayu terlihat sangat bahagia, apalagi Ayu nantinya akan tidur satu kamar dengan Rindu. Itu akan membuat Ayu jauh lebih bahagia lagi. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Fauzan terlihat sangat kesepian ya kawan-kawan. Dirinya benar-benar sangat merindukan sosok Ayu dalam hidupnya. Ya, baru dipisahkan belum genap 1 hari saja, Fauzan sudah rindu dengan Ayu, sehingga Fauzan akhirnya datang ke pesantren ya kawan-kawan. Saat itu Fauzan mencoba untuk membujuk Ayu agar Ayu mau pulang ke rumah. Namun saat itu Rindu dengan tegas menolak ya kawan-kawan. Rindu mengatakan bahwa Ayu tidak akan pergi kemana-mana karena Ayu akan tinggal di pesantren. Rindu juga memperingatkan Fauzan tentang surat dari pengadilan itu ya kawan-kawan, agar Fauzan bersikap kooperatif dan menuruti setiap proses yang terjadi, dan jika Fauzan keberatan, Fauzan bisa mengajukan ke pengadilan. Fauzan pun tidak bisa berbuat apa-apa ya kawan-kawan, sehingga akhirnya Fauzan pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, saat itu Fauzan pun bertemu dengan Alia, di mana di sana Alia terlihat menanyakan kepada Fauzan tentang Ayu ya kawan-kawan. Apakah Ayu tidak bisa dibawa pulang? Fauzan terlihat sangat kesal dan tidak mau berbicara apapun dengan Alia, karena Fauzan menganggap bahwa semua permasalahan ini terjadi setelah Alia berusaha untuk mencelakai Ayu dan Alia mengancam keselamatan Ayu. Fauzan hanya pergi begitu saja tanpa menghiraukan Alia ya kawan-kawan, sehingga hal ini membuat Alia benar-benar sangat marah. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu
Alia yang sedang marah pun tiba-tiba dihampiri oleh Denny ya kawan-kawan. Denny terlihat begitu sangat puas dan sangat bahagia melihat semua penderitaan yang dialami oleh Alia. Saat itu Denny mengatakan kepada Alia bahwa tidak semua rencana buruk kamu akan berjalan dengan lancar, karena selama Alia mengganggu Rindu dan juga Ayu, maka Denny pasti akan menggagalkan semua itu, dan Denny akan membalas semua itu kepada orang-orang yang berusaha untuk menyakiti Ayu dan juga Rindu ya kawan-kawan. Karena memang Denny benar-benar sangat melindungi Ayu dan juga Rindu. Denny tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kepada mereka. Hal ini benar-benar membuat Alia semakin frustasi ya kawan-kawan. Alia semakin stres oleh karena hal itu. Alia menemui Bu Ratih ya kawan-kawan dan bertanya kepada Bu Ratih mengapa Bu Ratih tidak membela Alia dalam hal ini. Namun Bu Ratih menyuruh Alia untuk sadar bahwa Alia hanyalah anak menantu, sedangkan Fauzan adalah anak kandung. Jadi wajar saja jika Bu Ratih membela Fauzan pada permasalahan ini ya kawan-kawan, karena memang sejak dulu meskipun Bu Ratih tidak menyukai Ayu, namun Bu Ratih juga tidak membenci Ayu ya kawan-kawan. Bu Ratih menganggap Ayu sebagai cucunya, namun hanya sebatas karena Ayu adalah anak Fauzan. Kasih sayang Bu Ratih kepada Ayu memang tidak besar, namun Bu Ratih tidak pernah menyakiti Ayu sama sekali. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, kali ini Rindu memang harus bersikap tegas ya kawan-kawan kepada Fauzan, karena Rindu juga selama ini telah menderita dipisahkan dari anaknya, dan sekarang Fauzan juga harus merasakan betapa sakitnya jika dirinya dipisahkan dari anak yang sangat ia sayangi. Ya, semoga saja Fauzan bisa sadar ya kawan-kawan bahwa apa yang Fauzan lakukan kepada Rindu itu sudah kelewatan batas. Ya, mungkin Fauzan sebagai seorang ayah hanya ingin menjaga putrinya ya kawan-kawan, namun apa yang Fauzan lakukan kepada Rindu itu sangat keterlaluan. Seharusnya Fauzan tidak membohongi Ayu seperti itu, tidak mengatakan kepada Ayu bahwa ibunya telah meninggal dunia. Dan jika nanti Ayu akhirnya tahu bahwa Rindu adalah ibu kandungnya, pasti Ayu akan sangat kecewa kepada ayahnya yang selama ini ternyata telah membohongi dirinya. Padahal Ayu begitu sangat menyayangi ayahnya, namun selama ini dirinya malah justru dibohongi oleh orang yang sangat ia sayangi. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.